Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ketua BKM Masjid Al-Hidayah beserta jajaran pengurus, Bapak Ketua Bapak Ibrahim Yusuf Siagian, dan bapak-bapak yang hadir. Tak banyak yang saya kenal, mudah-mudahan Allah berkahi. Yang paling akrab dengan saya tuh Pak Arif Prianto. Tiap bulan mengingatkan kalau ada minggu kelima. Qori yang luar biasa membacakan ayat suci Al-Quran, Ustaz Muhammad Rifai. Kemudian tak boleh kita lupakan MC kita, Ustaz Iskandar Siregar, yang pagi ini saya lihat tampan sekali dengan jasnya ya. Kalau boleh pakai jas juga tadi, jadi saingan, karena marga kami sama, Bu Siregar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kabarnya Bapak Ibu? Dari jawabannya ibu-ibu lebih sehat dari bapak-bapak. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, yang alhamdulillah kita sampai kepada tahun baru Hijriah 1444. Cantik ini angka tahun 1444. Kalau ada yang ingin menikah, cocok undangan dibuat tahun ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pagi hari ini kita semua memiliki aktivitas, tapi kita termasuk di antara orang-orang yang tercatat, yang ditakdirkan oleh Allah berkumpul di rumah Allah setelah melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh, yang kemudian dilanjutkan dengan duduk atau bermujalasah, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita duduk, yang sering kita terkadang sampai haru hanya mengulang dan membahas kehidupan Rasulullah yang mulia. Kita duduk membahas Maulid Nabi, kita duduk membahas Isra Mi'raj, kita duduk membahas perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari yang tak mulia yang dijalankan oleh Rasulullah. Tidak ada aktivitas yang tidak mulia, semuanya mulia yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada kata yang tidak mulia yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Taklah keluar satu ucapan dari mulut seorang hamba melainkan di situ ada raqib dan atid. Begitu juga wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Taklah berkata Rasulullah dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Rasulullah mulia sekali dari segala hal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis ini insya Allah mendapatkan keberkahan karena dibuka dengan melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak
taklah berkumpul hamba Allah di suatu tempat di antara rumah-rumah Allah yang dibacakan di dalamnya ayat suci Al-Quran, mengingat Allah, kecuali malaikat turun, kemudian seluruh yang hadir mendapatkan rahmat, dan Allah bangga. Allah sebut satu-satu di depan makhluknya. Al-Quran yang dibaca di awal firman Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Pada hari penciptaan langit dan bumi, 4 diantaranya adalah bulan hurum. Itu adalah ketetapan agama yang lurus. Jangan kalian menganiaya diri kalian pada waktu-waktu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di tahun baru Hijriah. Tepatnya kita berada pada bulan Muharram. Dan Muharram bagian daripada bulan yang dikenal sejak dulu. Bahkan ketika Allah ciptakan langit dan bumi, hitungan bulan sudah ada 12, sudah diatur oleh Allah. 12 bulan itu ternyata bukan inisiatif manusia, tapi memang Allah yang mengkehendaki. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahra. Bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Ya, bulan di sini adalah bulan Qamariyah, yaitu bulan Arab yang dikenal sejak dulu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 12 bulan. Itu bulan Arab. Kalau bulan tua nggak masuk yang ke-12 itu. Itu resiko kita masing-masing. Ya. Sudah dikenal. Dan 4 bulan di antara 12 bulan itu adalah bulan hurum, ashurul hurum. Minha arba'atun hurum. 4-nya itu haram. Haram itu artinya dimuliakan. Masjid, Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Masjidil Haram. Syahrul Haram, bulan yang dimuliakan. Zina haram, zina yang haram, bukan mulia. Dia penempatannya berbeda. 4 bulan itu apa? Kata ulama, 3 bulan bersambung, 1 bulan terpisah. 3 bulan yang bersambung itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bulan terpisah yaitu adalah bulan Rajab. Pertanyaannya, apakah kita sekarang masih berada di bulan haram? Jawabannya iya. Cuma kita banyak yang lalai. Banyak yang lalai. Penting kalau udah selesai Dzulhijjah, selesailah ibadah. Kenapa ibadah pada bulan Dzulhijjah? Puncak ibadah haji bulan Dzulhijjah. Tanggal 8 hari tarwiyah, 9 wukuf, tanggal 10 melantar jamroh. Kemudian kita mabit di Mina pada hari selanjutnya. Pada bulan Dzulhijjah terdapat syariat kurban. Yang kurban-kurban yang enggak. Yang satu beli kambing, yang satu nggak mau beli kambing. Padahal dia mampu pergi ke Simpang Limun beli bumbu. Puasa Arafah pada bulan Dzulhijjah pada tanggal 9, yaitu pada hari Arafah. Yukaffirus sadatain, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Fadilah puasa Arafah. Dzulhijjah selesai, haji selesai, kemudian kurban selesai, hari Arafah selesai, balik lagi seperti semula, ibadah pun merosot. Padahal kita masih berada di bulan haram. Sabar, selesai dulu Muharram. Kalau udah kebelet mau buat maksiat, jangan di bulan ini. Ya Bu, ya Bu.
Ya. Kenapa? Kata Allah, "Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Itu adalah ketentuan agama yang lurus, jangan kalian aniaya diri kalian pada bulan itu. Apa aniaya itu? Kezaliman itu adalah bentuk dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya adalah sesuatu yang dimuliakan Allah, kemudian kita ikut memuliakannya, Allah muliakan kita. Al-Quran mulia, kita muliakan Al-Quran, Allah muliakan kita. Rasulullah mulia, kita muliakan Rasulullah, Allah akan memuliakan kita. Sesuatu yang dimuliakan Allah, kita menghinakannya, kita merendahkannya, kita melecehkannya, siap-siap Allah akan lebih merendahkannya. Bulan ini bulan haram, siapa yang beramal soleh dilipat gandakan oleh Allah. Siapa yang bermaksiat, hati-hati, dosanya pun, kebencian Allah kepadanya pun dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian aniaya diri kalian. Segala bentuk maksiat adalah bentuk penganiayaan, dan dia adalah bentuk kezaliman. Adam, Rabbana zalamna anfusana. Adam berdoa, "Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami." Apa bentuk penganiayaannya? Dia zalim. Ketika Allah perintahkan untuk jangan mendekati pohon itu, dia dekati. Nabi Yunus, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, aku bagian daripada orang-orang yang zalim, menganiaya diri. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Dan barang siapa yang ingin berbuat baik, kita masih berada di bulan haram, bulan yang mulia. Bulan-bulan ini sudah dikenal namanya sejak dulu. Bahkan sebelum Rasulullah SAW lahir, orang Arab sudah mengenal hitungan bulan. Namanya pun sudah ada. Tahun Hijriah pada masa Rasulullah belum ada penanggalannya, tapi nama bulan sudah ada. Apa buktinya? Kita lihat dalam surah Al-Baqarah, ketika menerangkan Al-Quran turun, Allah menyebutkan kalimat Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan sudah ada, tapi tak disebutkan kapan tahun ini, kapan tahun itu. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu, kebiasaan orang Arab terdahulu, karena tidak adanya bilangan tahun, mereka kalau ingin mengingat sesuatu peristiwa, maka mereka akan mengkaitkan apa peristiwa terbesar pada saat itu. Maka kalau kita ditanya kapan Rasulullah dilahirkan, maka kita bisa menjawab tanggal sekian Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Nggak ada itu tahun 1 Hijriah, tahun 13 sebelum Hijrah, enggak, tapi tahun gajah. Kenapa? Pada tahun itu tak berapa lama sebelum Rasulullah dilahirkan ada peristiwa gajah. Di Mekah pernah terjadi banjir. Maka apabila ada orang yang mengingat kapan si fulan lahir, disebutkan Amul Faydan, yaitu ketika tahun di mana terjadinya banjir. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, pertanyaannya kapan Rasulullah Isra dan Mi'raj? Tak ada yang bisa menjawab tahunnya. Kenapa? Senantiasa dikaitkan kepada tahun kesedihan, Amul Husni. Pada tahun itu wafat 2 orang kekasih Rasulullah, Abu Thalib dan juga Khadijah. Khadijah wafat, suaminya sedih. Rasulullah sama kayak ibu-ibu, kalau ibu wafat pasti bapak-bapak sedihnya luar biasa. Ya, percaya ibu? Enggak, katanya. Percaya bu, bapak-bapak sini soleh luar biasa saya lihat. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kalau seandainya saat ini belum ada penanggalan, belum ada hitungan tahun, ada pula orang lahir tahun 2021. Ketika ditanya kapan si fulan lahir, maka apa kita bilang? Dia lahir pada Amu Kuruna, dia lahir pada tahun Corona. Ya. Ini untung udah tahu ada penanggalannya. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala.
Masa Rasulullah belum dikenal penanggalan Hijriah. Kemudian beralih ke pemimpinan kepada masa Abu Bakar As-Siddiq pun belum ada penanggalan itu. Abu Bakar memimpin sebentar, ya, tak sampai 1 periode, tidak sampai. Kemudian selesai Abu Bakar beralih kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi presiden. Pada saat itu ada gubernurnya Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau gubernur di Basrah. Dapat surat dari presiden, dapat surat dari pusat. Ada perintah, ada instruksi dari presiden. Di situ ada tanggal, ada bulan. Bulannya bulan Sya'ban, tahunnya nggak ada. Ini gubernur bingung, ini dia eksekusi kapan? Nanti salah waktu, salah tahun, KPK datang, kan masalah. Maka dia mengadu kepada sang khalifah. Pendapat yang lain mengatakan suatu saat ada seseorang datang kepada Umar bin Khattab mengadu. Orang ini ternyata meminjamkan uang kepada orang lain. Orang itu tak mengembalikan uangnya. Datang kepada Umar, wahai Umar, ini udah lama utang gak balik-balik. Ada catatannya, ada. Ketika dilihat bulannya ada, tanggalnya ada, diperselisihkan. Iyalah, nggak jelas lah. Kapan mau dikembalikan? Orang tahunnya nggak ada. Ini mau dikembalikan tahun lalu kah, tahun ini kah, atau tahun depan? Maka pada saat itu Umar pun berinisiatif kumpulkan sahabat, musyawarah. Nih, kebiasaan pemimpin itu musyawarah. Musyawarah. Ketika musyawarah, Umar mengatakan kita harus memiliki penanggalan, kita harus ada tahun dalam Islam ini. Sahabat mengusulkan, bagaimana wahai Umar kalau kita ikutkan aja yang sudah ada. Persia udah punya tahun, Romawi udah punya tahun, udah enak, kita tinggal nyambung aja. Umar tak setuju. Kenapa? Tahun mereka sudah lama, ya. Kita harus punya ciri khas. Islam itu harus punya ciri khas. Namanya bulannya berbeda, masa tahunnya kita ngikut? Ada yang mengusulkan, wahai Umar, bagaimana kalau awal tahun dalam Islam itu dimulai sejak Nabi dilahirkan? Pendapat ini ditolak. Bagaimana kalau awal tahun dalam Islam ini ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi? Berarti ketika beliau sudah berusia 40 tahun. Pendapat ini pun ditolak oleh Umar. Ada lagi yang berpendapat, wahai Umar, bagaimana kalau kita mulai semenjak Rasulullah wafat? Maka dari tahun itulah dimulai tahun baru Islam. Umar pun menolak. Untung ditolak sama Umar. Kalau enggak, nah itu bukan tahun baru Hijriah, tahun baru takziah namanya. Ya, takziah kita, ya enggak enak. Mengingat kematian Rasul, kita adakan acara, kemudian ada rebana dan lain sebagainya. Maka diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib, wahai Umar, bagaimana kalau penanggalan tahun baru Islam dimulai sejak hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah? Dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena Islam ini maju pesat, peradabannya tumbuh, Islam mulai menguasai dunia, syariat Islam mulai dilaksanakan, dikenal ketika setelah peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Umar pun setuju. Alhamdulillah, makasih Pak. 15 menit teh manis datang. Tambah 15 menit lagi kayaknya susu datang ini. Ya, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, setuju. Maka para sahabat setuju. Kita mulai pada tahun di mana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka nama tahun itu pun Hijriyah. Hijriyah. Ya. Jadi tidak menggunakan kalimat yang lain, Masihiyah. Hijriyah. Kemudian musyawarah selanjutnya, kalau begitu bulan apa kita jadikan awal bulan dalam Islam? Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Sebab Rasulullah hijrah itu bukan pada bulan Muharram. Ada riwayat mengatakan Rasulullah hijrah pada bulan Safar, ada yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal, tapi lebih banyak dikenal Rasulullah hijrah pada bulan Rabiul Awal. Kalau begitu Rabiul Awal, ternyata ada sahabat yang memberikan pendapat, wahai Umar, tahunnya tetap saja buat aja Muharram. Kenapa? Muharram sudah dikenal oleh orang Arab kalau dulu.
Yang kemudian Muharram ini, wahai Umar, adalah di mana jamaah haji baru selesai pulang melaksanakan ibadah haji, baru pulang. Jadi semangatnya masih menggebu-gebu, semangat ketakwaannya luar biasa, dan ini pas. Dan alhamdulillah Muharram lah dijadikan, ditentukan, ditetapkan, diputuskan menjadi bulan awal di dalam Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sejarah penanggalan tahun Islam, yaitu pada tahun Hijriah miliknya umat Islam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang kita ambil dari kasus hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah, yang pada saat itu masih dikenal dengan kota Yasrib. Hijrah ini sangat menentukan sekali, dan hijrah ini keutamaannya luar biasa. Hijrah ini ada yang dia hijrah secara fisik, yaitu dari tempat kekufuran ke tempat yang penuh dengan keimanan, atau tempat yang penuh dengan fitnah kepada tempat yang di dalamnya ada keamanan untuk beribadah. Ada juga hijrah ini dalam bentuk mental, spiritual. Kalau ada artis-artis sekarang, mereka menamakan artis hijrah, ya, hijrah. Tapi apakah ini salah? Tidak. Rasulullah SAW pernah mengatakan, wal muhajir man hajara mimman nahallahu anhu, atau kama qala Rasul. Orang yang hijrah itu hakikatnya adalah mereka yang berpindah dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah hari ini tidak ada lagi sunnahnya hijrah dari Mekah ke Madinah, karena Rasulullah pernah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Nah, jadi kalau ada orang Mekah, yuk kita ngambil sunnah, kita hijrah ke Madinah, kosong itu kota Mekah, semua kumpul di Madinah. Maka apakah hari ini makna hijrah ini pun lenyap? Tidak juga. Kata ulama mengatakan, apabila seseorang memang dia memiliki keterbatasan, memiliki ancaman, ada fitnah di suatu tempat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, maka dia tetap diperbolehkan untuk hijrah. Tapi kalau sudah nyaman, tak ada lagi hijrah. Di Menteng ini udah aman semua, kita ibadah nyaman. Nyaman nggak, Bu? Nyaman, iya kan Pak? Nyaman, karpetnya mahal, AC hidup, Masya Allah, luar biasa, lampunya pun indah. Maka kalau ada yang agak-agak ngantuk, wajar itu ya. Nyaman kita ibadah ini, enak gitu ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan tempat yang luas dan rezeki yang berlimpah. Itu jaminan dari Allah. Jadi jangan takut hijrah. Maka oleh sebab itu sahabat-sahabat muhajirin, mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tak membawa apa-apa melainkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang hijrah ini penting, ya. Allah katakan bumi ini luas, kemudian apa? Allah berikan rezeki. Maka jangan heran tak kurang ilmu di medan ini, tapi kadang ada orang harus menuntut ilmu dia ke Malaysia, menuntut ilmu dia ke Amerika, karena rezekinya di sana. Ada orang yang lahir di Aceh, berpendidikan di Aceh, besarnya di Medan, ngambil rezekinya di Medan. Orang Medan pergi pula ke Padang, orang Padang pergi pula ke Aceh. Begitulah Allah mengatur perjalanan kehidupan manusia ini, berpindah. Maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang tak pernah engkau dapatkan sebelumnya. Cocok tuh jadi status tuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 620 Masehi, ada sekitar 6 orang dari Yasrib menjumpai Rasulullah. Mereka mendapatkan hidayah dari Rasulullah dan mereka masuk Islam. Kemudian selanjutnya pada tahun 621 Hijriah, 621 Masehi, maaf,
Datang lagi beberapa orang dari Yasrib, kumpulan dari suku Hasras dan Aus, dan mereka pun menyatakan mereka setia kepada Rasulullah. 622 ada sekitar 75 orang mengendap-endap pada musim haji, menjumpai Rasulullah, menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah. Itulah yang disebut dengan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, yaitu Bai'ah Aqabah yang kedua. Malam hari, tengah malam, mereka berkumpul membaiat dirinya, menyatakan kami beriman kepadamu ya Rasul, apapun kami persiapkan kepadamu, kami jadi jaminannya. Bahkan kami melindungi engkau ya Rasul sebagaimana kami melindungi diri kami lindungi anak dan istri kami. Itu jaminan. 75 orang, 73 dari kalangan laki-laki, 2 orang dari kalangan wanita. 73 itu disalam, baiat. 2 orang yang wanita tak disalam. Nah, ini menjadi dalil Rasulullah tak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya. Kalau kita sedikit-sedikit mau salaman aja tuh, bahkan ada maaf cipika-cipiki, nih merusak peradaban. Rasulullah tak pernah menyentuh yang bukan mahramnya. Ulang mereka. Ternyata pertemuan malam itu tersiar ke penguasa atau pembesar-pembesar orang Quraisy. Ya, mereka menyelidiki, tetapi mereka tidak mampu untuk membuktikannya pertemuan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya pada saat itu, bahkan 1 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat sudah berangsur-angsur untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai nanti pada malam itu yang tersisa adalah tinggal Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan ada orang-orang yang memang betul-betul lemah, tak mampu untuk hijrah. Tapi perlahan-lahan sudah ada yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Abu Salamah. Abu Salamah ini masuk Islam, istrinya masuk Islam, Ummu Salamah, anaknya Salamah. Pada saat itu ketika dia hendak hijrah membawa istrinya, karena memang baik itu dari keluarga istri dan suami masih dalam keadaan musyrik, mereka pun menahan istrinya Ummu Salamah, tak boleh berangkat, jangan bawa putri kami untuk berangkat hijrah, dilarang oleh keluarganya. Maka pada saat itu Abu Salamah pun tetap berangkat hijrah, dia berangkat ke Madinah. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata keluarga dari Abu Salamah merasakan sakit hati. Kok diperlakukan seperti itu keluarga kami? Orang Arab itu kekerabatannya kuatnya luar biasa. Hingga akhirnya apa? Kalian ambil putri kalian, tapi cucu kami ini Salamah jangan kalian ambil. Sampai tarik-tarikan. Akhirnya berpisahlah anak, ibu, dan ayah. Ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah Rasulullah. Dan Ummu Salamah pun hampir setiap hari dia pergi ke perbatasan kota, kemudian dia menangis sejadi-jadinya sampai nanti sudah selesai dia pulang. Begitulah setiap hari, hingga ada orang yang kasihan. Ada orang yang kasihan. Ketika dalam perjalanan dia lihat seperti itu, dia katakan, ya sudahlah, jangan kalian pisahkan suami, anak, dan istri, biarkan mereka berhijrah. Biarkan mereka berhijrah. Hingga akhirnya Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah pun membawa anaknya, dia pergi untuk berhijrah menyusul suaminya ke Madinah. Di satu tempat di Tanim itu sekitar 8 kilo dari kota Mekah. Bapak Ibu nanti kalau berangkat ke Tanah Suci mengambil miqat bisa ke Tanim. Sampai di Tanim ketemu dengan Utsman bin Abi Thalhah bin Thalhah. Utsman bertanya, wahai Ummu Salamah, mau kemana engkau? Aku ingin pergi menyusul suamiku yang hijrah. Dilihat oleh Utsman, kasihan ini wanita. Hingga akhirnya dia tawarkan, biar aku yang mengantar engkau. Diantarlah oleh Utsman bin Abi Thalhah bin Thalhah sampai ke kota Madinah. Dan pada saat itu Utsman pun mengatakan, disitulah suamimu, silakan engkau susul. Dan Utsman pun kembali.
Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Utsman ini nanti masuk Islam akhirnya. Dan memang dia adalah pribadi yang baik. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu sekitar 500 km. 500 km. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan itu setiap mau istirahat, Utsman itu dia membawa daripada hewan yang digunakan tunggangan oleh Ummu Salamah. Ketika mau istirahat, Utsman tak pernah menegur sama sekali. Dia letakkan hewan itu di satu tempat, kemudian dia pun turun dan kemudian dia pun pergi meninggalkan Ummu Salamah. Ummu Salamah pun turun, udah istirahat di situ. Ketika mau beranjak mau pergi lagi, Ummu Salamah naik, kemudian Utsman pun datang dari jauh membawa hewan itu kembali. Begitu sampai ke kota Madinah. Apa pelajaran yang kita ambil dalam kisah hijrah yang pertama ini dilakukan oleh Ummu Salamah? Masya Allah, bagaimana Utsman menghormati wanita. Menghormati wanita. Dia tahu itu bukan istrinya. Dia tahu itu bukan mahramnya. Ya, dia cukup hanya mengantarkan dan menghindari adanya percakapan hal-hal interaksi yang tak berguna. Tapi kalau hari ini luar biasa, ya, kalau istrinya nelpon, udah ya lagi sibuk nih, OTW nih, lagi di jalan nih. Tapi kalau orang lain nelpon bisa setengah jam, tak ketemu intinya. Ya, ini adab, ya, adab bagaimana kita berinteraksi. Hadirin hadirat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi sahabat Suhaib. Ini sebelum hijrah Nabi, dia mau berangkat hijrah, ditahan sama pembesar kota Mekah. Apa kata mereka? Wahai Suhaib, engkau dulu datang ke kota ini dalam keadaan tidak punya apa-apa. Sekarang engkau telah kumpulkan harta di sini dan engkau ingin membawa hartamu pergi dari kota ini. Tidak bisa Suhaib, katanya. Kemudian Suhaib pun mengatakan, kalau memang itu yang kalian inginkan, ku tinggalkan semuanya. Dan Suhaib pun berangkat untuk hijrah. Pada saat itu Rasulullah mengatakan, telah beruntung Suhaib. Harta benda ditinggalkan. Masya Allah. Demi apa? Demi hijrah. Belum lagi kisah hijrahnya Umar bin Khattab. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum hijrah Nabi, sahabat itu sudah berangsur-angsur hijrah. Bahkan Abu Bakar pun sudah hendak hijrah tapi ditahan oleh Rasulullah. Wahai Abu Bakar, tunda dulu. Nanti ada waktunya engkau hijrah. Hingga pada saat itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembesar Quraisy sudah tak sabar. Mereka berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah yaitu parlemennya orang-orang Quraisy. Untuk apa? Membicarakan. Ini sudah tak bisa lagi. Orang sudah berangkat hijrah, Muhammad terus berdakwah. Ini bisa mengganggu stabilitas keamanan kota Mekah. Mereka berkumpul di mana? Di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah tempat perkumpulan orang-orang Quraisy. Bapak Ibu, Darun Nadwah itu dibangun justru oleh kakek Nabi, Qusay bin Kilab. Rasulullah nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi kakek moyang yang bangun Darun Nadwah. Mekah itu sebenarnya sudah lama dipimpin oleh keluarga Rasulullah SAW. Pembesar, sangat disegani. Tapi hingga ada masanya justru di tempat itulah direncanakan untuk pembunuhan dari keturunan Qusay bin Kilab Rasulullah SAW. Masya Allah. Berkumpul mereka di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu memiliki ketentuan tak boleh masuk kecuali orang yang sudah berumur 40 tahun. Itu pertemuan bergengsi, Bapak Ibu. 40 tahun. Kecuali ada orang-orang yang khusus, orang-orang yang dianggap bijaksana, yang pendapatnya bagus sekali. Siapa di antaranya? Abu Jahal. Namanya Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Hisham ini sebutannya Abul Hakam. Abu bapak, Hakam itu adil, hakim. Karena dianggap dia bijaksana hingga akhirnya nanti dia digelar dengan Abu Jahal. Jahal itu jahlun, bodoh. Ya, hinaan bagi dia.
Orang-orang Quraisy memanggil Abul Hakam, Abul Hakam, kita memanggilnya Abu Jahal. Nggak pintar dia, bodoh dia. Karena pada saat itu Abu banyak, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Thalib, ada pula yang bilang Abu Janda. Nggak masuk Pak, nggak hidup Pak di situ. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal kumpul di situ bersama pembesar-pembesar Quraisy, merencanakan ini sudah tak bisa lagi. Dan ternyata nyusup dalam pertemuan tersebut, ya, meskipun hadis ini adalah hadis dhaif, tapi sering dijadikan riwayat, ya, untuk menguatkan pertemuan tersebut. Iblis nyamar untuk terlibat di dalam pertemuan itu. Dan orang bertanya, siapa kakek tua ini? Ada yang menjawab, dia adalah Syekhun Najd. Dia adalah orang tua yang berasal dari suku Najd. Pada saat itu ada yang merumuskan, pendapat saya bagaimana kalau Muhammad ini kita letakkan saja di jeruji besi, kita kerangkeng aja dia sampai mati di situ. Kemudian si kakek tadi mengatakan, oh, kalau kalian buat seperti itu, nanti orang-orang yang sudah masuk Islam akan berkumpul nyerang kita dan belum tentu kita menang. Nah, itu. Jadi nggak sembarangan juga mempenjarakan itu. Dipenjarakan sampai mati, bahaya, pengikutnya luar biasa. Akhirnya apa? Dilepaskan juga. Yang kedua, ada yang berpendapat kalau begitu kita usir aja dia dari kota Mekah ini. Sang kakek tadi itu pun lalu memberikan masukan, kalau dia dikeluarkan dari kota Mekah, kalian tahu sendiri, manis sekali lidahnya. Setiap ada orang yang dengar kata-katanya pasti nurut. Akhirnya bertambah pengikutnya. Kalau sudah bertambah pengikutnya, bahaya stabilitas kita di sini, bahaya kedudukan kita di sini. Hingga akhirnya Abu Jahal memberikan pendapat yang ketiga. Apa katanya? Kalau pendapatku ini kayaknya nggak mungkin kalian tolak. Apa itu? Bagaimana kalau kita bunuh saja Muhammad? Wah, Bani Hashim kuat, nanti mereka dendam kepada kita. Oh tidak, nanti darahnya kita pencah di setiap kabilah, sehingga mereka akan memaafkan kita dan tak mungkin memusuhi kita secara bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu sang kakek tadi mengatakan, ini pendapat yang benar katanya. Jadi memang Abu Jahal sama iblis mirip-mirip juga itu. Ya, bahkan iblis pun minder juga sama Abu Jahal. Kalau tahu kayak gini man, nggak usah datang awak katanya kan. Rupanya ada juga yang lebih parah. Abu Jahal. Abu Jahal tragis Bapak Ibu. Nanti dia meninggalnya di perang Badar. Masya Allah. Tak masuk Islam ya, Abu Jahal. Dan dia bukan paman Rasulullah. Dalam satu ayat dikatakan dia sepupu dari Rasulullah. Mereka ketemu setelah Qusay bin Kilab, Murrah bin Lu'ay. Jadi Murrah ini memiliki anak, ada Yaqzah, Ta'im, dan juga Kilab. Kilab itulah nanti turun kepada Rasulullah. Dari Yaqzah itulah turun nanti nasabnya kepada Abu Jahal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Mereka sudah mengatur strategi, dan itu dimuat Allah dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu memikirkan tipu daya kepadamu. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru, kata Allah, mereka mengumpulkan pendapat-pendapat, membuat suatu pemikiran-pemikiran bagaimana untuk menipu dayamu wahai Muhammad. Kemudian pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yamkuruna, dan mereka berbuat makar seperti itu, wa yamkurullah, dan Allah pun memiliki tipu daya atas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik yang memiliki tipu daya. Mereka punya tipu daya, Allah pun punya. Kalau dilagak pasti menang Allah. Maka pada malam yang ditentukan pada saat itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum malam, pagi itu Jibril sudah memberitahu kepada Rasulullah bahwa perkumpulan mereka seperti ini, dan Allah telah mengizinkan engkau wahai Muhammad untuk hijrah.
Dan tempat hijrahmu itu adalah yaitu tempat yang di dalamnya terdapat batu cadas hitam yang besar, dan yang dimaksud oleh sebab pada saat itu adalah kota Madinah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada saat itu Abu Bakar pun sudah siap-siap. Ternyata Abu Bakar sudah mempersiapkan hijrah dan dia sudah memiliki 2 unta. 2 unta ini 4 bulan sudah dilatih untuk perjalanan jauh. Sudah diberi gizi-gizi yang terbaiknya karena perjalanan ini amat panjang. Dan pada saat itu Abu Bakar menyerahkan, "Ya Rasulullah, ini ada 2 unta, silahkan engkau pakai 1." Pada saat itu Rasulullah tidak mau untuk diberikan gratis. Rasulullah mau membayar unta itu. Kenapa? Rasulullah tahu fadilah daripada hijrah. Rasulullah tahu setiap pengorbanan dalam Islam pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya kita mau ambil gratisan aja. Ya. Haji maunya gratis. Umroh maunya diumrohkan. Ya. Karena Rasulullah tahu dia tidak mau ambil gratisan. Apa yang bisa dibelanjakan di dalam Islam dia akan belanjakan. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kembali pada saat itu ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. "Ali, ya, engkau yang menggantikan aku malam hari ini tidur di tempatku. Kau gunakan itu. Itu ada selimut berwarna hijau, ya, hadrami yang dari Yaman. Kau gunakan itu." Pada saat itu Ali pun agak gentar. Dia tahu ini orang-orang silap-silap, kalau tak tahu awak yang kena. Ya, Bu. Maka pada saat itu Ali menatap Rasulullah SAW. Rasulullah pun menenangkan, "Wahai Ali, jangan khawatir, engkau insya Allah selamat." Yang bicara siapa? Rasul. Kalau Rasul yang bicara, kita yakin enggak? Yakin. Ya. Ini kan makar ketemu makar. Rasulullah mengatakan Allah yang akan memberikan keselamatan, yang menjamin Rasul. Jadi kalau ada tindakan-tindakan seperti itu, kalau yang menjamin Rasul yakin kita. Tapi kalau orang lainnya nggak jelas, jangan yakin, nanti akan jadi korban. Silap-silap kita pula kena sembelih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Ali pun tidur di atas tempat tidur Rasulullah SAW. Dan Ali ini ketika Rasulullah sudah menikah dengan Khadijah, Ali memang sudah tinggal bersama Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena memang Ali adalah anak pamannya Abu Thalib. Rasulullah ingin membalas jasa kepada pamannya. Paman Abu Thalib itu bukanlah orang yang kaya raya. Maka Ali lah kemudian tinggal bersama Rasulullah. Dan Ali akhirnya taklah hijrah kecuali setelah 3 hari hijrahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Ali, saya begitu hijrah, banyak barang titipan yang dititipkan kepada saya oleh orang-orang Quraisy ini kau kembalikan. Jadi selama 3 hari Ali untuk mengembalikan barang titipan kepada Rasulullah. Inilah lucunya orang Arab. Apa lucunya? Satu sisi mereka mengatakan Rasulullah pendusta, Rasulullah pengkhianat, Rasulullah itu ahli sihir, tapi mereka tetap mengirimkan barangnya untuk dititipkan kepada Rasulullah. Tuh lucunya. Ya. Mereka mengatakan pagi harinya, "Oh, kamu dukun, kamu sihir, penyihir." Tapi malam harinya mereka datang, "Tolonglah jagakan barang saya mau pergi keluar kota," katanya. Nah, ini butuh 3 hari bagi Ali untuk mengembalikan barang itu. Dan Bapak Ibu hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di malam hari tersebut mereka sudah bersiap-siap di depan pintu Rasulullah, dan mereka sudah melihat, oh ternyata Muhammad ada di dalam rumah. Pada saat itu dalam riwayat dikatakan Rasulullah SAW pun membaca surah di antara ayat dalam surah Yasin yang mengatakan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka itu pembatas, ya. Di belakang mereka ada pembatas dan kami tutup pandangan mereka dan mereka tidak mampu melihat apa-apa. Ingat, ini dalil untuk hijrah Nabi. Nggak mempan kalau ditilang polisi, ya. Ini nanti lampu merah ada polisi, wa ja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim sadda. Polisi itu hafal pula surah Yasin juga. Ya. Hati-hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Rasulullah menabur pasir di atas kepala mereka dan Rasulullah menjumpai Abu Bakar. Kemudian mereka pun pada malam itu berangkat ke Gua Thur.
Gua Sur itu Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di sebelah selatan, sedangkan Madinah itu berada di sebelah utara. Nah, inilah nanti yang menyebabkan kenapa orang-orang Quraisy itu susah mendapatkan Rasulullah, karena memang jalannya beda. Kalau ibaratnya kita mau ke Siantar tapi naiknya dari Brastagi. Kalau kita lari ke Siantar kan orang pasti menjegatnya itu mungkin di tebing di mana. Ini tidak, ke arah selatan. Gua Sur itu berada di selatan, Madinah arah utara. Rasulullah SAW di Gua Sur sebanyak tiga hari. Dan selama 3 hari itu Rasulullah SAW memiliki mata-mata namanya Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar. Abdullah itu kalau malam hari dia naik ke atas, cerita apa yang kejadian di kota Mekah, bagaimana strategi mereka mencari Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika mau menjelang fajar dia turun, Bapak Ibu, dia turun ke kota Mekah dan berbaur mencari berita. Malam dia naik lagi ke bukit Gua Sur untuk mencari informasi. Begitu selama 3 hari. Maka ada seorang budak yang dia pengembala kambing, namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini dialah nanti yang ditugaskan untuk mengelabui orang-orang Arab dari jejaknya Abdullah. Ya. Jadi Abdullah itu naik turun bukit, orang Arab itu pintar mencari jejak Bapak Ibu. Pintar sekali. Hingga akhirnya begitu Abdullah turun, disamarkan dengan jejak-jejak domba itu. Disamarkan jejak domba. Ya. Begitulah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana makanan mereka selama di sana? Ternyata nanti dalam peristiwa hijrah ini ada anak Abu Bakar, putrinya Asma binti Abu Bakar yang membawa makanan. Yang masak siapa? Yang masaknya Aisyah radhiyallahu anha, dibawa oleh Asma. Masya Allah. Maka Asma ini pun bergelar dengan Zatun Yataqain, yaitu yang memiliki 2 ikat pinggang. Ini gelar. Apa sebab? Ternyata makanan itu tidak ada pengikatnya. Dia ambil ikat pinggangnya, dia belah 2, dia satukan satu untuk ikat pinggangnya, satu untuk mengikat makanan itu. Asma diberikan gelar seperti itu karena dia berjasa dalam hijrah. Maka Abu Bakar ini luar biasa, semuanya terlibat Bapak Ibu. Dia ikut hijrah dengan Rasul. Putranya jadi mata-mata, putrinya ada yang masakkan, ada yang mengantar makan. Jadi memang Abu Bakar ini luar biasa kehidupannya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sampai di Gua Sur, pada saat itu dia hentikan Rasulullah, dia masuk terlebih dahulu ke dalam gua tersebut. Kemudian dia ambil mantelnya, dia belah 2. Dia lihat ada lubang, dia tutup pakai mantel tersebut satu helai lagi diikat ke kakinya. Rasulullah tidur di atas pahanya. Pada saat itu Rasulullah merasakan ada tetesan air mata. Abu Bakar merasakan sedih, penderitaan yang luar biasa, menetes air matanya. Dia tak bergerak, ya. Pada saat itu Rasulullah terbangun. Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Wahai Rasulullah, aku digigit oleh binatang ya Rasul. Kalau kita udah menjerit, Bu, ya, jangankan binatang buas, lihat tikus aja kita lompat. Ini Abu Bakar, dia tak mau membangunkan Rasul, tak mau dia membangunkan Rasul. Itulah cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasulullah mengambil ludahnya, kemudian mengoles di tempat gigitan binatang tersebut hingga sakit itu sama sekali hilang. Ini Rasul, jangan dicoba-coba. Ya, ini nanti ada bekas luka, takutnya TBC pula, tetanus pula begitu. Ini Rasul. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata orang Arab tadi itu memang pandai untuk mencari jejak, ya. Sampai di antara mereka itu di depan mulut Gua Sur itu ada yang mengatakan, oh di situ nanti ada tumbuh pohon tiba-tiba. Ada yang mengatakan ada burung kemudian di situ hingga buat sangkar, dan juga ada yang mengatakan ada laba-laba. Terjadi perbedaan dan ini ada hadisnya. Tapi dalam hadis ini ada ulama mengatakan hadis tersebut semuanya tidak dalam kategori hadis sahih. Sehingga Abu Bakar merasa khawatir. Kalau seandainya itu ada di depan mulut gua, Abu Bakar tak mungkin khawatir.
Tapi Rasulullah menekankan, wahai Abu Bakar, kalau kita berdua yang ketiga itu Allah, engkau jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Maka tenanglah hati Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena mereka sudah melihat ada jejak orang-orang yang sudah mencari ini. Kenapa? Karena diumumkan siapa yang mendapati Rasulullah, siapa yang mendapati Abu Bakar dalam hijrahnya, maka dia akan diberi ganjaran 100 ekor unta. 100 ekor unta, ya. Satu ekor unta itu sekitar 12 sampai 30-an juta, Bu. Taruh aja harganya 12 juta kali 100, 1,2 M. Nah, itu 1,2 M. Ya, udah dapat berapa unit itu kalau beli rumah itu? Banyak. Jadi orang Arab terpengaruh dan mereka mencari kemana-mana. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana-mana penunggang kuda mencari, pencari jejak semua mencari tuh, ya. Kemana mereka hijrah? Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam perjalanan Rasulullah bersama Abu Bakar, ya, selanjutnya setelah hari ketiga pada malam Senin, begitulah yang dinukil dalam Rahiqul Maktum, Safir Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, ya, pada malam Senin mereka berangkat dari Gua Thur, mereka menuju ke kota Madinah. Dan pada saat itu Rasulullah SAW mengupah seorang musyrik untuk sebagai penunjuk jalan. Ini jalan tidak jalan biasa, ini jalan-jalan setapak, nggak ada orang yang tahu. Siapa dia? Dia adalah Abdullah bin Uraiqin. Masih musyrik, orang musyrik jadi penunjuk jalan. Inilah menjadi dalil bermuamalah kepada orang yang non muslim itu diperbolehkan, karena Rasulullah dalam hijrahnya menggunakan jasa non muslim, yaitu orang musyrik. Dialah menunjuki jalan bersama Amir bin Fuhairah, kemudian Abu Bakar dan Rasulullah, mereka berjalan menuju kota Madinah. Mereka berjalan daripada lembah-lembah, kemudian dari pinggiran Laut Merah, jalan yang tidak normal yang dijalani oleh kafilah-kafilah pada saat itu. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang terjadi pada saat itu. Dalam perjalanan itu mereka berpas-pasan dengan seseorang. Abu Bakar ini sudah dikenal, tapi Rasulullah tak dikenal. Abu Bakar dibonceng oleh Rasulullah, ya. Rasulullah di depan, Abu Bakar di belakang. Ditegur Abu Bakar, wahai Abu Bakar, siapa orang di depanmu itu? Kemudian Abu Bakar mengatakan, ar-rajul yahdis sabil, dia adalah orang yang menunjukkan jalan. Sehingga orang tadi berpikir kalau itulah yang menunjukkan jalannya, padahal yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah dia yang menunjukkan jalan menuju surga, gitu. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab, ya, dalam balaghah disebut sebagai tauriyah. Yang awak maksud begini, yang dimaksud orang lain berbeda. Nah, itu dalam keadaan terdesak itu boleh, ya, tapi jangan sering-sering digunakan. Lagi di mana? OTW katanya, padahal OTW-nya masih keliling-keliling rumah, belum keluar rumah. Betul juga, gitu. Ya, kan sering begitu, Pak. Nah, itu tauriyah namanya dalam bahasa Arab. Hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abu Bakar mengatakan dialah yang menunjuki jalan, padahal yang dia maksud adalah jalan menuju ke surga. Kemudian ternyata dapat informasi kepada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini tentu dari dahulu sudah mengejar Abu Bakar dan Rasulullah, hingga akhirnya dia dapat info bahwa mereka berjalan di sebelah sana. Kemudian dia pacu kudanya ingin mengejar Abu Bakar dan Rasulullah, tetapi tak sampai kepada Abu Bakar dan Rasul, kudanya senantiasa jatuh dan jatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya Rasulullah pun dan Abu Bakar sampai ke kota Madinah, dan mereka sempat untuk singgah di Kuba selama 4 hari, dan disitulah Rasulullah membangun masjid pertama kalinya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bahas tentang hijrah ini panjang sekali, ya, panjang sekali. Karena keterbatasan waktu, kita singkat dan kita selesaikan cerita pembahasan hijrah. Tapi apa yang dapat kita ambil di antara hikmah hijrah ini adalah, begitu Rasulullah sampai ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah SAW membangun masjid, pusat peradaban. Di Menteng ini Masjid Al-Hidayah sudah ada, ya, Masya Allah, dan luasnya luas sekali ini, ya, sampai seberang jalan, ada koperasinya di belakang, ya.
Ya Bu, di depan juga ada luas, masjid sudah ada. Yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Di sini kita adalah orang-orang yang bersaudara. Yang ketiga, Rasulullah SAW membuat perjanjian antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam di Madinah. Kemudian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Ada peraturan dan itu harus kita sepakati dan kita jalankan bersama. Yang melanggar ada konsekuensi, ada sanksinya. Dan di tempat ini ada juga. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menanamkan nilai-nilai spiritual bagi penduduk Madinah. Kenapa demikian? Karena begitu sampai di Madinah, Rasulullah SAW menyampaikan untuk adab-adab. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, la yu'min, tak beriman. Siapa mereka ya Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, siapa yang tetangganya tak selamat dari tingkah buruknya, tak beriman. Di situ Rasulullah menanamkan nilai spiritualitas. Rasulullah SAW juga bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Madinah itu ada orang musyriknya, ada orang Yahudinya, ada orang Islam. Pakaian sama, jenggot mereka juga berjenggot, jubah mereka juga berjubah. Bagaimana untuk menunjukkan identitas? Salam, dan salam itu adalah doa. Afsus salam, tebarkan salam. Ini sunnah. Siapa yang memulai salam dia mendapatkan keutamaan. Siapa yang tak mau menjawab salam dia berdosa. Maka ambil keutamaan. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa at'imut ta'am, beri makan kepada orang-orang yang lemah, beri makan kepada orang-orang miskin. Ya, alhamdulillah nanti tanggal 10 Muharram ada pembagian sedekah bagi anak-anak yatim. Kemudian apa kata Rasulullah? Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Orang yang senantiasa memutus tali silaturahim tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati, tak masuk surga. Sambung silaturahim. Kita sambung silaturahim Bapak Ibu. Karena begitu banyak, ada sekitar 7 miliar lebih manusia di atas muka bumi ini, ternyata yang kita kenal tak sampainya 1 juta. Ya, bahkan cuma satu komplek ini. Itu aja yang ketemu. Mau sholat itu juga, nanti ada akikah itu juga, ada anak yang menikah itu juga, awak tengok undangan, ya, ada peringatan hijrah itu juga, itu pula yang mau kita putuskan tali silaturahimnya, ya. Nanti insya Allah kita pun dalam surga ini juga yang ketemu nih, amin. Nggak ada yang masuk surga ini, mudah-mudahan kita semua masuk surga, ya. Wasilul arham, kemudian ibadah kepada Allah. 3, untuk kaitan kepada manusia. Terakhir Rasulullah katakan, wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tertidur. Bapak Ibu, kita yang berada di komplek ini, kita kuatkan nilai spiritualitas kepada Allah. Selama kita kuat hubungan kita kepada Allah, hubungan sesama tetangga, insya Allah keberkahan turun di tempat ini. Turun Bapak Ibu, kesehatan Allah berikan, kemudian Allah permudah segala urusan kita. Mudah-mudahan kita juga semua cepat-cepatlah dipanggil Allah ke tanah suci, amin. Ya, amin. Ya, insya Allah. Di sini sumber keberkahan. Lihatlah apa yang kita peroleh setelah tinggal sini. Lihatlah keberkahan itu. Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, banyaknya kebaikan-kebaikan. Ya, banyak kebaikan yang kita peroleh di sini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga dituntut untuk hijrah dari yang sebelumnya penuh kekurangan kepada penuh kebaikan, yang selama ini kita barangkali susah untuk melaksanakan ketaatan kepada orang yang taat, yang selama ini susah meninggalkan yang haram kepada orang-orang yang total meninggalkan yang haram. Itulah makna hijrah yang hakiki. Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala, terlalu panjang mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, karena ini adalah bagian rasa senang kita, bahagianya kita dapat berkumpul dan membahas dari sedikit cuplikan sirah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca doa, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu ala ahdika wa 'adika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.